saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang seringkali menjadi pertanyaan dari beberapa teman yang mulai membangun bisnis atau merubah bisnis offline konvensional menjadi bisnis online. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Edi Budianto dari Channel. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang seringkali menjadi pertanyaan dari beberapa teman yang mulai membangun bisnis atau merubah bisnis offline konvensional menjadi bisnis online. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ketika memulai bisnis online. Dan ini juga yang sering saya sampaikan ketika saya mengisi suatu seminar atau workshop di offline atau online untuk UMKM atau untuk perusahaan. Beberapa fundamental ketika kita memulai bisnis online, dan betul-betul mulai bisnis online langsung bisnis online atau merubah bisnis fundamental, bisnis konvensional menjadi bisnis online. Nah, yang sering kali menjadi perhatian saya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah tentang mindset fundamental bisnis online berkaitan dengan 4 kunci dalam menentukan satu produk. Yang pertama adalah marginnya ada tidak. Kemudian yang kedua adalah berapa margin. Yang ketiga adalah kapan saya mendapatkan margin tersebut. Yang keempat adalah seberapa besar effort kita untuk mendapatkan margin tersebut. Nah, oke, saya jelaskan persatu. Katakanlah saya satu ketika saya diminta teman-teman untuk sharing berkaitan dengan Pak, saya mau jualan satu produk, apa produknya tas, gitu kan? Tas apa kerajinan tas berarti. Ada marginnya nggak Mas? Ada Pak? Berapa? 80.000. Oke, 80.000 bagus untuk online. Kalau saya mau mulai bisnis online, itu minimal margin itu adalah 40.000 atau 100. Kalau 100.000 alhamdulillah. Di setiap penjualan saya dapat 100.000. Itu paket marginnya harus saya dapetin. Oke, kasus tersebut begini. Terus ada marginnya nggak Mas? Ada Pak. Berapa marginnya? 80.000. Oke, lumayan bagus. Nah, kemudian kapan kita mendapatkan margin tersebut? Dia pasti dibayar. Ini sistemnya langsung atau PO? Ternyata PO. PO berapa lama? 2 minggu Pak. 2 minggu. Oke. Effortnya berapa? Misalnya saya cuma pesan, kemudian nanti saya ke vendor, dibuat oleh vendor, 2 minggu jadi saya kirimkan. Apakah 80.000 itu worth it? Kita cari atau kita perjuangkan selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu mendapatkan 80.000 bagus nggak kira-kira? Nah, kalau misalkan saya dapat produk, saya mendapatkan produk, yang produk itu marginnya 80.000, tapi ketika saya mendapatkan 80.000 itu adalah ketika hari ini dibeli dibayar langsung, itu bagus. Artinya dalam sehari katakanlah saya dapat menjual 2 pieces, saya dapat 160.000. Worth it, bagus. Tapi ketika produk itu saya jual, tetapi masih menunggu waktu untuk mendapatkan tersebut, akhirnya yang awalnya worth it nggak jadi worth it gitu loh. Nggak menguntungkan bagi kita ketika menjual produk yang effortnya itu terlalu panjang atau mendapatkannya itu waktunya panjang. Apakah nggak boleh? Boleh. Boleh, selama antara waktu yang kita kita dapatkan hingga marginnya itu worth it gitu. Saya katakanlah ada teman menjual satu produk untungnya 10 jutaan, tetapi untuk mendapatkan itu dia cukup waktu untuk mengerjakan 1 sampai 2 minggu. Worth it banget gitu loh. Worth it karena apa? Waktu sama marginnya mencukupi. Jadi 4 hal itu yang perlu kita pahami dalam menentukan suatu produk, menentukan suatu keputusan bahwa oke, saya akan jual ini baik buat produk online maupun produk konvensional yang mau online.
Katakanlah Anda punya produk. Dalam membuat suatu bisnis online, itu saya selalu melihat dua hal. Fokus by cash atau fokus by produk. Gitu. Kalau fokus by cash adalah berapa margin yang saya ingin dapatkan dalam 1 bulan. Itu fokus by cash. Kalau misalkan saya menjual suatu produk, fokus saya adalah by cash, itu adalah yang penting bagaimana caranya, produk apa yang harus saya cari untuk bisa saya mendapatkan keuntungan sebulan katakanlah 5 juta. Itu fokus by cash. Gitu. Kalau katakanlah saya ingin menjual satu produk yang saya dalam sebulan itu saya ingin mendapatkan sekitar 5 juta per bulan. Kalau saya ingin mendapatkan 5 juta per bulan, katakanlah saya menjual kaos misalkan. Kalau isinya marginnya berapa? 50.000. Berarti kalau misalkan saya ingin mendapatkan 5 juta per bulan, berarti dalam sebulan saya harus menjual berapa? Nah, itu perlu kita perhatikan supaya kita paham. Katakanlah saya ingin menjual satu produk, saya ingin mendapatkan 5 juta. 5 juta ya. 5 juta adalah 5 juta dibagi 25 hari, itu berapa? 200.000. Berarti targetnya ada 200.000 per hari. 200.000 per hari. Produk apa yang kira-kira saya ingin mendapatkan 200.000 per hari? Katakanlah saya jual kaos misalnya. Kaos untuknya berapa? 60.000. Berarti minimal dalam sehari saya bisa menjual 4 kaos. Teman-teman misalkan pengen mendapatkan keuntungan 200.000 per hari. Produknya apa Pak? Sambal. Dan tentu ada kasus kemarin itu ada teman yang saya tanya, ya Mbak, target Anda itu dalam sehari pengen jualan keuntungannya berapa sih? Kita memulai dari yang akhir. Saya pengen mendapatkan, target saya pengen memiliki keuntungan sehari 100.000 Pak. Oke, 100.000. Ya, cukup misalnya bagi jam misalnya di Jogja ya, cukup 100.000. Oke, 100.000 ada jualan apa? Sambal Pak. Sambal, oke, sambal bagus, enak kok gitu ya. Enak kalau pas makan, tapi kalau buat ya waduh ya. 100.000 misalnya, oke 100.000 satu penjualan sambal itu, sambal yang sudah dibungkus, dia mendapatkan keuntungan 3.000 rupiah. Berarti kalau targetnya 100.000 dibagi 3.000 rupiah, berarti berapa? 6 pieces. Kurang sih. Ya, kalau gitulah. Kalau Korea yang maaf ya. Nah, berarti kira-kira saya harus bisa menjual sekitar itu lah. Berarti kalau sambal, berarti berapa orang yang saya kontak? Kalau katakanlah saya targetnya menjual sehari 10, berapa orang yang harus saya kontak? Berapa orang yang harus komen? Berapa orang yang harus like? Supaya produk saya berjual sehari itu akan minimasinya. Nah, itu perlu kita pikirkan, itu perlu kita pertimbangkan supaya kita betul-betul mendapatkan antara produk, effort itu apa yang perlu kita kerjakan itu masuk. Kadang-kadang ketika kita menentukan suatu produk, saya jual produk A, kemudian yang kita kerjakan itu loh, itu hasilnya atau effortnya atau result harian itu nggak sama. Katakanlah saya ingin menjual satu produk, katakanlah sambal tadi. Sehari katakanlah bisa terjual sekitar 100 pieces misalnya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Katakanlah 10 pieces juga, 10 pieces. Nah, 10 pieces jika itu adalah 10 pieces adalah 10 orang yang membeli, kira-kira kalau saya menjual melalui sosial media, berapa orang target saya minimal supaya sehari 10 orang yang beli. Berarti kalau saya posting di sosial media, berapa banyak orang yang lihat, berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang komen. Jadi kalau misalkan closing rate-nya atau target penjualannya adalah sehari 10, kemudian 10 itu adalah 10% dari total apa namanya orang yang kita hubungi, berarti sehari minimal postingan kita ini di like sebanyak 1.000 orang. Kenapa? Sehari 100 orang, karena sehari 10. Jadi kalau misalkan
postingan kita ada mengeluh bahwa wah produk saya belum ada penjualan. Nah, ada yang lihat belum produknya? Produk ini sudah diketahui oleh orang lain atau belum? Produk ini sudah sudah diterima oleh orang lain belum? Katakanlah Anda di sosial media, berapa banyak orang yang komen, berapa banyak orang yang like. Nah, itu nyambung antara korelasi dengan target. Jadi kalau misalkan Anda menjual satu produk tapi kok feedback dari masyarakat atau netizen itu nggak bagus atau belum banyak, ya jangan berharap berjualan, karena ada strategi yang perlu kita mainkan atau perlu kita evaluasi. Supaya apa? Ini kesannya seperti ribet, enggak. Sebenarnya nggak ribet. Teman-teman akan jauh lebih mudah ketika semuanya itu terukur. Ketika semuanya terukur, jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk membangun sebuah bisnis. Itu tentang fundamental menentukan produk. Yang kedua adalah berkaitan dengan prioritas memilih bisnis online itu apa aja yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah lead magnetic. Ini adalah sebuah strategi atau langkah besar untuk apa sih ketika saya memulai bisnis online, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, media apa yang kita harus gunakan, bagaimana caranya. Nah, ini adalah salah satu yang perlu Anda ketahui. Ketika teman-teman memulai bisnis online, itu yang harus Anda pahami, yang harus Anda kerjakan adalah bagaimana caranya mendatangkan lead. Bagaimana caranya kita mendatangkan traffic atau pengunjung. Nah, itu yang perlu kita pahami, perlu kita kunci. Yang perlu kita kunci itu ya itu tadi, bagaimana mendatangkan lead-nya tadi, mendatangkan customer tadi. Itu yang perlu kita kunci. Yang kedua adalah berkaitan dengan finansial. Ya, bagaimana cara mendatangkan lead, bagaimana mendatangkan traffic, itu setiap media strateginya beda-beda. Karena tidak semua media bisa kita gunakan, tergantung target marketnya, tergantung produk yang bisa kita jual, tergantung karakter media dan customer-nya. Jadi kalau kita sudah menentukan produknya, kemudian media apa yang kita kerjakan, ini menentukan strategi yang perlu kita kerjakan. Jadi Anda bisa fokus, oke, saya akan jual satu produk, katakanlah kaos tadi. Media digunakan apa? Apakah Facebook cocok? Tapi strateginya bagaimana? Target marketnya siapa? Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah yang perlu dipelajari dalam memulai bisnis online adalah bagaimana caranya mendatangkan lead atau traffic. Bisa Facebook Ads, Google Ads, Marketplace, gitu kan, ada banyak cara. Nah, nanti akan saya bahas di video yang lain. Teman-teman bisa melihat video ini. Nanti akan kami silahkan subscribe. Nanti akan kami jelaskan untuk video berikutnya yang berkaitan bagaimana mendatangkan traffic. Kedua, yang pertama tadi adalah lead marketing. Yang kedua adalah handling customer. Bagaimana kita menghandling customer? Kita bisa mendatangkan traffic melalui Facebook Ads misalkan. Sudah masuk ke WA, chat masuk ke WA. Kemudian setelah masuk ke WA, bagaimana kita handling customer-nya? Bagaimana cara menjawabnya? Berapa langkah, berapa step yang perlu kita siapkan? Copywriting-nya bagaimana? Caption-nya bagaimana? Supaya 3 langkah, 4 langkah misalkan. Nah, itu berkaitan dengan handling customer. Yang ketiga adalah handling order. Itu handling order adalah berkaitan dengan bagaimana caranya ketika orang sudah closing, itu kita kirimkan, kita bagaimana packingnya, berapa lama packingnya, kemudian pola packingnya bagaimana, ketika seseorang itu sudah adil, kemudian membayar, apa yang perlu kita lakukan, itu berkaitan dengan customer. Nah, dari ketiga strategi tadi, lead magnetic, handling customer, handling order, ada yang perlu kita lakukan. Apa itu? Simulasi. Nah, itulah yang perlu dilakukan. Tujuannya simulasi apa? Tujuannya simulasi adalah supaya semua itu melihat bahwa proses ini semua ini ada namanya pola eksekusi. Ketika semua pola eksekusi bisa dibuat, maka ke depan ketika teman-teman mau melakukan scale up bisa diduplikasi.
Duplikasi tanpa adanya pola eksekusi itu percuma. Hasilnya kurang kecil. Itu akan berbahaya. Maka ketika membangun sebuah bisnis, ketika teman-teman ke depan berpikir bagaimana saya mau scale up, bagaimana saya akan membesarkan bisnis saya, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah bangun pola eksekusi yang benar. Pola eksekusi yang benar bisa Anda bangun melalui simulasi yang benar. Demikian video kali ini. Nanti akan kami jelaskan video berikutnya, fundamental mendatangkan lead marketing. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.